Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta wa tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulih wa dilalati ala al-huda wa du'a ila al-khair wa mardati wa thawabih. Qala Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala dalil ihtifal maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang ke-9. Anna ma'rifata syama'ilihi wa mu'jizatihi wa mu'jizatihi wa irhasatihi tastad'i kamal al-iman. Tastad'i kamal al-iman bihi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya bahwasanya mengetahui sifat-sifat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat-mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad banyak. Seperti halnya baginda Nabi itu ya tatkala berjalan dengan para sahabatnya, ya beliau terlihat lebih tinggi, dan beliau tatkala berjalan tenang seperti orang menuruni tangga. Ini sifat-sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa mu'jizatihi, dan mengetahui mukjizat-mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang paling utama adalah Al-Qur'an, dan mukjizat-mukjizat yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Seperti halnya keluar air daripada tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mengenyangkan para sahabat dan membuat para sahabat wudu semuanya, minum sepuasnya, dan ternak-ternak mereka pun ikut minum berkat satu ember yang berisi air yang dicelupkan tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Air satu ember bisa memberikan minum ribuan orang dan mengenyangkan semuanya. Nah, ini di antara mukjizat daripada baginda Nabi SAW. Dan juga di antara mukjizat baginda Nabi SAW syaqqul qamar. Syaqqul qamar yaitu membelah bulan. Ya, ini terjadi di zaman baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW waktu itu diminta oleh salah seorang raja yang didatangi oleh orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroni-kroninya datang ke raja tersebut. Kemudian raja tersebut bertanya kepada mereka, orang-orang Quraisy, mana Muhammad? Ya, mana yang namanya Muhammad? Katanya, aku sering mendengar tentang Muhammad. Kemudian didatangkan baginda Nabi Muhammad SAW, diundang. Kemudian raja itu mengatakan, wahai Muhammad, coba, kalau setiap nabi itu, dia bilang, mempunyai mukjizat. Aku ingin melihat mukjizat dari dirimu yang engkau mengaku sebagai nabi, kata raja tersebut. Akhirnya raja itu meminta agar dibelah bulan itu menjadi dua. Kemudian ditertawakan oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya. Ternyata apa yang terjadi? Betul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan mukjizat tersebut. Allah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi untuk bisa membelah bulan di hadapan para orang-orang kafir Quraisy dan raja yang meminta diperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa irhasatihi, dan mukjizat dengan irhasat ini, mukjizat tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau irhasat adalah ya keanehan-keanehan atau kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti halnya waktu kecil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati mata beliau sendiri dengan air ludah beliau. Mata beliau sakit diludahi dengan tangannya dengan ludah beliau sendiri, kemudian sembuh. Ini kakek beliau mendapatkan saran daripada seorang tabib daripada pendeta Nasrani pada waktu itu. Ini termasuk irhasat. Ya. Kemudian tasad'i kamal al-iman bihi alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui tentang syama'ilnya baginda Nabi, mukjizat baginda Nabi, maka akan bisa menimbulkan kesempurnaan iman di dalam hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatul mahabbah, dan menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Idil insan matbu'un ala hubbil jamil, karena manusia itu cenderung ya
cenderung cinta kepada sesuatu yang indah. Ya, manusia itu mesti cinta kepada yang indah. Cari cewek mesti yang cantik. Nah, ini sudah tabiatnya manusia. Gak mungkin cari cewek asal sembarangan, mukanya ngalor ngidul dijadikan istri, gak mungkin. Paling pilih yang cantik. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan, ada dua pepatah Arab. Ada yang mengatakan albid nisful jamal. Kalau kita cari istri, albid nisful jamal, putih itu separuh daripada kecantikan. Ada lagi pepatah mengatakan atul nisful jamal. Ya, perempuan yang tinggi itu baru separuhnya cantik, kata makalah Arab. Makanya mesti pinter-pinter. Ya, nyari istri. Boleh kita nyari istri, memilih. Ya, tungkahul mar'ah li arba. Li limaliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa li diniha, kata baginda Nabi. Boleh wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, ya tadinya ya orang biasa menikah dengan perempuan yang kaya harta jadi juragan, ya numpang urip juragan, ya. Kemudian limaliha wali jamaliha, ya boleh menikahi perempuan itu karena kecantikannya. Nah, ini kebanyakan kita milih begitu. Kemudian linasabiha, karena nasabnya, yang tadinya orang biasa kawin sama Ning jadi langsung jadi Gus. Nah, ini naik derajatnya kan karena nasab. Ya, kemudian lidini, yang keempat, yang paling bagus kata baginda Nabi adalah karena agamanya. Menikahi perempuan itu karena agamanya. Kalau sudah kita milih agamanya, taribat tiada, maka kamu akan tenang hidupmu. Diikat tanganmu, tenang, nggak ragu, karena ibu perempuan itu adalah madrasatul aulad. Ya, jadi perempuan itu adalah sekolahnya anak. Yang mendidik anak kita mulai kecil itu adalah istri kita, ibu. Ya, jadi berpengaruh nanti kepada keturunan kita. Ya, kemudian idil insan matbu'un ala hubbil jamil, karena manusia itu sudah tabiatnya cinta kepada yang indah, khalqan wa khuluqan, baik itu bentuk tubuh, ya tadi cantik jelek, ya pilih yang cantik, ya khalqa, khuluqan, dan juga akhlak. Orang itu cenderung pada akhlak yang baik. Wa ilman, ilmu, wa amalan, amal juga amal yang baik, halan, keadaan, wa i'tiqadan, dan juga keyakinan yang baik. Wala ajmal wala akmal wala afdal min akhlaqihi wa syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih afdal daripada akhlaknya dan syama'ilnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatul mahabbah wa kamalul iman matlubani syar'an, dan tambahnya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad dan kesempurnaan iman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang kita butuhkan, yang dianjurkan oleh syariat. Fama kana yastad'ihima matlubun kadzalik, dan apa yang bisa menimbulkan kesempurnaan iman kita kepada baginda Nabi Muhammad dan menambah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, penyebabnya itu juga menjadi ya suatu yang baik, suatu yang dianjurkan ya untuk kita amalkan. Jadi tatkala kita membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan membaca maulid tadi bisa menambahkan kesempurnaan iman kita kepada baginda Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, maka hal itu sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Ini dalil yang ke-9 tentang bolehnya merayakan kelahiran atau maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani
وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد الدش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقنا من قربتنا نبينا من قدر وتوذكر رب يوفقنا ويوفقنا لما ترضى قال فعل الكرم ورزق الكل هلا دائما وخلاتك وعلمنا احضر بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وقنا في رضا منك العيون رب أن ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا من ربك في واستر عن كل من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب ذي للنشر شفاء ولا عن كرم شرفا ولا صافي المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Sama seperti kita juga